selamat duduk Pak. Polda Sumatera Selatan bersama mahasiswa, dosen, dan Forum Kerukunan Umat Beragama Palembang melakukan diskusi dan dialog terbuka dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme. Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut menyampaikan pemahaman tindakan teror yang masih terjadi saat ini salah satunya akibat menghadapi persoalan-persoalan sosial budaya, kemudian mencari jawaban atas masalah itu pada keyakinan. Sehingga akademisi yang menaungi mahasiswa untuk memperkuat logika berpikir mahasiswanya agar dapat berpikir rasional. Apabila mahasiswa terbiasa berpikir rasional, tidak mudah terpapar pengaruh atau ajaran yang bersifat radikal. Sebab mereka dengan daya kritis akan mempertanyakan kebenaran pengaruhnya. Polisi juga terus memantau media sosial yang menyebarkan ajaran radikalisme dan menangkap penyebarnya. Sebenarnya kita bisa mempelajari seseorang itu radikal apa tidak dari perilaku sehari-hari. Kebanyakan perilaku radikal adalah mereka yang sudah mengikuti acara-acara yang sifatnya tertutup, perbincangan, diskusi, kemudian pengajian yang belajar agamanya tidak cukup. Dia hanya belajar pada orang-orang yang diyakini dia benar, padahal di antara kita juga banyak sekali alim ulama yang memiliki ilmu agama yang lebih, yang sangat menguasai dan bisa menjelaskan bahwa setiap aksi radikalisme kekerasan itu sangat bertentangan dengan agama ya, dan ini juga tidak terkait dengan masalah agama tertentu ya, tapi semua agama juga bisa menjadi radikal. Kita berikan contoh terakhir misalnya kasus di Selandia Baru, ada masjid yang ditembakin oleh pelaku teror yang Rasionalitas berpikir mahasiswa tersebut dapat dilakukan dengan berbagai dialog dan diskusi terbuka yang dilakukan kampus. Yang terbangun paradigma di masyarakat itu orang Islam menggabung gereja kan. Nah itulah yang maksudnya kita gaungkan, hadir juga di dalam kawan-kawan lintas agama di dalam kan. Ada kawan-kawan NKRI, GMKI, kawan-kawan KMHDI dan juga yang lainnya. Jadi untuk ke depan ini kita sebetulnya melalui edukasi door to door, melalui sosialisasi di forum-forum resmi, dan juga kita masuk ke kampus-kampus. Kita kan tergabung dari beberapa kampus yang kemudian simpul-simpul kampus itu kita berikan pemahaman terkait deradikalisasi. Pencegahan radikalisme melalui kampus dan masyarakat tidak bisa dilihat dari satu sisi, harus menyeluruh. Pengalaman pada keberagaman dan wawasan kebangsaan perlu selalu ditonjolkan dalam setiap aktivitas. Yudi Kiswanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.